Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang ketentuan pembayaran pajak. Apa itu pajak terutang? Yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tempat pembayaran atau penyaluran pajak dilakukan bisa di dua tempat, yaitu di Bank BUMN atau BUMD atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, dan bisa melalui kantor pos. Sarana pembayaran pajak itu menggunakan surat setoran pajak atau sarana administratif lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Kalau yang sekarang istilah medianya adalah e-billing. Tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak masa, di mana untuk batas tanggal paling lambat tanggal pembayaran untuk SPT masa itu adalah tanggal 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Artinya misalnya kalau pajak terutang di bulan September, maka paling lambat harus dibayar tanggal 15 bulan Oktober. Pembayaran atau penyetoran apabila sudah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran pajak belum dibayar, maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian bulan dihitung dalam 1 bulan penuh. Contohnya, angsuran masa PPh pasal 25 PTA tahun 2009 sejumlah 10 juta per bulan. Di mana angsuran Mei 2009 dia dibayar pada tanggal 18 Juni 2009. Maka ini kan artinya sudah terlambat. Harusnya paling lambat tanggal 15 Juni tahun 2009. Otomatis dia sudah dihitung terlambat 1 bulan. Maka dalam surat tagihan pajak akan muncul sanksi bunga sebesar 200.000. Dari mana? 1 bulan kali 2% kali 10 juta. Untuk tanggal jatuh tempo pembayaran yang penyetoran pajak tahunan, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum SPT tersebut disampaikan. Untuk orang pribadi, SPT tahunan orang pribadi paling lambat akhir bulan Maret. Sedangkan untuk badan itu paling lambat akhir bulan April. Jadi apabila setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT tahunan pajak belum disampaikan atau belum dibayar, maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Contohnya, pembayaran PPh pasal 25 sebesar 10 juta sesuai dengan SPT tahunan 2009 PPh WPOP dilakukan tanggal 15 Mei 2009. Apabila tanggal 15 Juli 2009 diterbitkan surat tagihan pajak, maka sanksi bunga yang terdapat dalam tagihan bunga tersebut adalah 2 bulan. Kenapa? Orang pribadi kan harus bayar paling akhir bulan Maret. Maka April, Mei, 2 bulan terhitungnya. Jadi 2 bulan kali 2% kali 10 juta, sanksi bunganya adalah 400.000. Pembayaran pajak berdasarkan ketetapan pajak. Jangka waktunya hanya 1 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak. Macam-macam surat ketetapan pajak itu adalah ada surat tagihan pajak, ada surat keterangan pajak kurang bayar, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Nanti akan kita bahas di bab-bab yang akan datang. E-billing ini adalah media untuk memunculkan atau memperoleh kode billing, di mana Anda harus membuat registrasi terlebih dahulu di sipajak.go.id atau DJP online pajak.go.id. Kemudian kalau untuk pembayaran yang final, PPh final, bisa melalui ATM atau internet banking dengan memasukkan kode billing. Tetapi kalau yang non final tidak boleh menggunakan ATM. Nanti wajib pajak akan memperoleh bukti penerimaan negara atau NTPN yang nanti akan kalau sudah muncul NTPN, maka nanti bisa melakukan pembayaran. Ini adalah cara membuat kode e-billing. Anda bisa masuk DJP online, ya.
Kemudian nanti kalau sudah selesai, Anda bisa melakukan pembayaran bisa di teller atau kantor pos atau mini ATM dan sebagainya. Ini cara kalau melakukan registrasi atau untuk memulai e-billing dan pembayaran melalui ATM. Ini khusus yang UMKM saja. Untuk mata anggaran pajak dan kode jenis setoran pajak itu yang harus dicantumkan dalam surat setoran pajak. Anda bisa melihat di alamat ini. Tetapi kalau menggunakan e-billing, kode jenis setoran pajak dan mata anggarannya sudah tercantum di sana. Anda tinggal pilih mana pajak yang Anda akan bayarkan. Contohnya, kode akun pajak 41121 untuk jenis pajak PPh pasal 21. Ini kode jenis setorannya adalah 100. Artinya, ini adalah jenis setoran masa PPh pasal 21. Pasal 121 dan 100. Untuk pembayaran pajak yang masih harus disetorkan dan dicantumkan dalam SPT masa PPh 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukannya pemeriksaan. Kredit pajak yaitu jumlah pembayaran yang dibayar wajib pajak sendiri setelah ditambah pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terutang, termasuk jika ada jumlah pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri yang boleh diperhitungkan dalam menghitung besarnya pajak yang masih kurang dibayar. Kredit pajak berdasarkan jenisnya ada kredit pajak untuk PPN yaitu pajak masukan. Pajak masukan ini adalah PPN ada di transaksi pembelian yang dapat dikreditkan setelah dikurangi pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi pajak yang telah dikompensasikan, itu kompensasi dari pajak-pajak PPN kelebihan pajak bayar sebelumnya yang dikurangkan dari pajak terutang. Kalau pajak terutang dari transaksi penjualan. Kredit pajak untuk PPh yaitu pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah pokok pajak terutang dalam STP karena PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar, ditambah pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak terutang. Minggu depan kita akan mempelajari pembukuan dan pencatatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.